Oke, selamat datang di pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini karena kita sudah membaca tiga karya sastra yang berbeda, dua karya sastra Indonesia dan satu karya sastra terjemahan, maka inilah saatnya kita akan belajar untuk menyusun sebuah esai komparasi yang disebut dengan paper 2. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana sih penilaian di paper 2. Nah, sekilas tentang penilaian di silabus Indonesian A, Language and Literature, itu ada dua penilaiannya. Yang pertama ada yang disebut dengan penilaian secara internal dan yang kedua ada yang disebut dengan penilaian secara eksternal. Nah, bedanya di mana? Oke, sekarang kita lihat dulu komponen yang ada, kemudian penilaian yang ada di high level. Nah, untuk penilaian di high level itu ada 4 jenis penilaian. Yang pertama ada paper 1, Guided Textual Analysis. Kemudian ada paper 2, Comparative Essay yang sebentar lagi akan kita pelajari. Yang ketiga ada HL Essay. Yang keempat itu ada yang disebut dengan IO, dulu sudah pernah kita bahas. Nah, menariknya di sini adalah kalau untuk yang high level itu presentasinya berbeda. Kecuali untuk HLSA dan IO itu bobotnya masing-masing 20%. Sementara yang di paper 1 ini yang paling tinggi 35%. Kemudian diikuti oleh paper 2. Nah, di paper 2 ini ya istilahnya seperempatnya nilainya ada di sini. Jadi inilah perbedaan presentasinya 35, 25, 20, 20. Karena di sini ada 4, maka dia agak sedikit bervariasi. Berbeda halnya dengan SL nanti. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Jadi IO 20, paper 2 25, paper 1 paling tinggi 35, kemudian HLSA 20%. Nah, kita bisa lihat di sini kalau untuk penilaian eksternalnya disebut dengan penilaian eksternal itu artinya dinilai oleh penguji dari luar sekolah, artinya IB examinernya. Jadi di sini ada 80% bobotnya. Jadi hampir keseluruhan ada di mereka, sementara 20% ini yang bisa dibantu guru hanya ya sebesar ini 20%. Sekarang coba kita bandingkan dengan penilaian di SL. Kalau di SL ini hanya 3 sebenarnya penilaiannya. Jadi ada paper 1, kemudian ada paper 2, tidak jauh berbeda dengan yang di high level, dan yang terakhir hanya IO, individual oral. Jadi yang tidak ada di SL itu hanya high level essay. Nah, bedanya konsekuensinya adalah di sini bobotnya itu hampir sama. Jadi sepertiga. Jadi paper 1 dan paper 2 itu memiliki bobot yang sama yaitu 35% masing-masing. Sementara yang IO di sini 30. Kalau tadi di HL itu hanya 20 kan? Ini sekarang 30. Nah, kalau kita lihat itu artinya external assessment di SL itu 35% bobotnya. Berbeda dengan yang di HL tadi 80%. Nah, di sini sisanya bisa dibantu oleh guru di sekolah hanya 30%. Beda 10% dari high level essay. Jadi karena yang kita bahas sekarang ada di paper 2, jadi untuk yang ngambil SL itu bobotnya lebih besar 35% sama dengan paper 1. Sementara untuk yang di SL itu untuk paper 2 hanya 25%. Oke, bedanya di situ. Sekarang saya akan fokus ke paper 2. Jadi paper 2 ini disebut dengan comparative essay. Jadi dia adalah essay perbandingan. Kalau disebut dengan essay perbandingan berarti beberapa karya yang sudah dipelajari itu akan diperbandingkan, akan dikomparasikan baik dari persamaannya maupun perbedaannya secara detail. Nah, ini detailnya. Untuk high level, untuk paper 2 itu durasinya 1 jam 45 menit. Bobotnya 25%. Nah, untuk soal paper 2 ini nanti akan terdiri dari 4 pertanyaan yang umum yang meminta siswa untuk menulis sebuah esai perbandingan terkait dengan 2 karya yang sudah dipelajari di kelas. Kemudian nanti siswa diminta untuk menjawab 1 pertanyaan saja dari 4 pertanyaan yang disediakan. Kemudian nanti untuk esai perbandingannya itu siswa akan menulis perbandingan minimal dari 2 karya yang tadi dan membandingkannya secara kontras sesuai dengan pertanyaan yang dipilih. Jadi misalnya permintaan
soal itu berbicara tentang pengarang, maka nanti kedua karya itu akan dibandingkan dari sisi pengarangnya. Jadi sisi pengarang dari karya A dan sisi pengarang dari karya B. Jadi sesuai dengan pertanyaan yang dipilih. Nah, tidak boleh melenceng dari situ. Kemudian siswa sangat diharapkan untuk membuat rujukan-rujukan yang sangat rinci atau yang sangat jelas berkaitan dengan karya yang sudah dibaca. Cuma bedanya di sini adalah siswa tidak diminta untuk menghafalkan semua kutipan-kutipan yang berada dalam karya sastra yang sudah dibaca. Yang dimaksudkan dengan detail atau rinci di sini itu adalah meliputi hal-hal yang sekiranya memang membutuhkan kejelasan. Misalnya daripada menyebutkan tokoh-tokohnya, lebih baik disebutkan tokohnya siapa atau latarnya di mana, terus peristiwanya bagaimana. Jadi itu harus dijelaskan secara rinci. Nah, untuk di paper 2 ini nilai maksimalnya itu adalah 30. Kemudian dan yang paling penting di sini karena kan durasi untuk membaca 3 karya ini kan bisa jadi untuk buku yang pertama sudah lama. Jadi manfaat dari learner portfolio ini sangat besar, atau kalau di kelas kita sudah biasa menggunakan jurnal membaca. Jadi itu kan membantu siswa untuk mengingat kembali karya sastra yang sudah dibaca itu sebenarnya dulu berbicara tentang apa atau membahas tentang apa atau kisahnya seperti apa. Jadi harus dibaca ulang. Nah, untuk yang SL durasinya sama 1 jam 45 menit, hanya yang berbeda adalah 35% bobotnya. Isinya sama, terdiri dari 4 pertanyaan. Kemudian nanti siswa akan diminta untuk menulis esai perbandingan dan hanya memilih 1 pertanyaan saja dari 4 pertanyaan yang disiapkan. Nah, siswa akan menulis esai perbandingan dan akan mengontraskan minimal 2 karya yang sudah dibaca dan menjelaskannya secara detail, tapi tidak perlu sampai menghafal semua kutipan yang ada di sana, dan nilai maksimumnya adalah 30. Kemudian siswa diwajibkan untuk menggunakan jurnal membaca atau kalau ada learner portfolio dibuka ulang, kemudian dibaca ulang supaya hal yang dimaksud detail tadi itu bisa tercapai. Nah, tapi di sini ada satu syaratnya, bahwa semua karya yang sudah dipakai untuk misalnya paper 2 itu tidak boleh lagi dipakai untuk penugasan-penugasan yang lain atau assessment yang lain. Misalnya high level essay, misalnya nanti di IO. Jadi kalau misalnya nih sudah memilih supernova, maka supernova tidak boleh disebutkan lagi di HLSA atau tidak boleh dibahas lagi, atau di IO tidak boleh dibahas lagi. Jadi satu karya itu hanya dipakai untuk satu penugasan, tidak boleh dipakai berlipat ganda. Nah, untuk rubriknya sendiri ini memang agak berbeda. Kalau dibandingkan dengan paper 1 itu maksimal kan 20. Nah, di paper 2 ini ada 30. Jadi yang paling besar bobotnya itu adalah di kriteria A dan B karena dia mendapatkan masing-masing jatah 10 dan 10. Nah, di sini kalau dilihat dari penilaian ini memang fokusnya itu ada di pemahaman siswa, bagaimana dia mampu memahami karya sastra yang sudah dibaca, mampu menginterpretasi, kemudian mampu membuktikan, jadi dianalisis dan dievaluasi. Meskipun memang cara untuk menyampaikan ini memang diperlukan namanya fokus dan sistematikanya dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, sekian dulu tentang rincian mengenai penilaian di paper 2. Nanti akan saya bahas bagaimana teknik menjawab soal paper 2.